Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Lamin Ilmu Podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Nah, para pembelajar hukum sekalian, masih di edisi khusus memperingati anti kekerasan terhadap perempuan secara global. Nah, untuk edisi kali ini, kita akan mengulik lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan. Nah, oleh karena itu sudah hadir bersama kita di Lamin Ilmu Podcast narasumber yang sangat luar biasa pada edisi kali ini. Ada Ibu Orien Gusta Andini, SHMH. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Ya, Bu Orien. Karena kan ini masih edisi khusus ya Bu ya. Edisi khusus untuk memperingati anti kekerasan terhadap perempuan dan anak secara global seperti itu. Nah, untuk tema kita kali ini kita akan membahas terkait dengan penegakan hukum kekerasan terhadap perempuan. Okay. Nah, kemudian ini ada data Bu ya yang saya sempat browsing beberapa waktu lalu seperti itu. Di sini ada mengatakan bahwasannya jumlah kasus kekerasan itu di sepanjang tahun 2024 yang kemudian berdasarkan data real time-nya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercatat itu kurang lebih 15.173 kasus itu per 11 Agustus 2024 lalu seperti itu. Nah, artinya di mana kita melihat bahwasannya dengan angka sekian itu didominasi kebanyakan perempuan, artinya sebanyak 80% seperti itu. Nah, kita tahu bahwasannya tentu dengan data yang sedemikian besarnya itu kan berarti mengindikasikan perempuan di negara kita tentunya sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Nah, sebelum lebih lanjut mungkin membahas terkait dengan penegakan hukumnya sendiri, mungkin bisa berbagi dulu kepada teman-teman para pembelajar hukum terkait dengan apa sih sebenarnya definisi dan ruang lingkup dari kekerasan terhadap perempuan itu sendiri seperti itu. Oke. Baik, terima kasih ya. Bu Arifkah, mungkin kita sudah sering mendengar ya terkait dengan kekerasan itu, dan selalu kalau bicara tentang kekerasan itu selalu identik dengan perempuan gitu ya. Walaupun sebenarnya pada faktanya kekerasan sebenarnya tidak hanya menimpa perempuan tapi juga bisa saja menimpa laki-laki gitu, termasuk kaum yang rentan juga adalah anak dan kaum rentan yang lainnya. Nah, dalam konteks ini kita berbicara tentang kekerasan seksual. Jadi kalau kekerasan seksual itu, maka kalau secara terminologi, maka makna kekerasan itu kan sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Dan menyakitkan itu definisinya luas. Dia tidak hanya ditujukan sebenarnya ya, ditujukannya sangat luas juga. Makna kekerasan itu bisa kekerasan secara fisik, verbal, dan seksual gitu. Nah, tapi kalau dalam konteks kita berbicara tentang kekerasan seksual, maka sesuatu yang menyakiti atau menyerang itu di ranah seksual itu. Nah, kalau ini definisinya secara undang-undang juga kita bisa menemukannya tuh di dalam undang-undang TPKS. Walaupun dalam undang-undang TPKS sendiri itu kan kita membaca tuh tindak pidana kekerasan seksual itu adalah apa yang dinyatakan di dalam undang-undang ini, begitu definisinya. Jadi dia
didefinisikan Iya. dalam bentuk 9 perbuatan di dalam Undang-Undang TPKS. Nah, sehingga apa yang dimaksud kekerasan seksual secara terminologi itu adalah kekerasan, serangan, sesuatu yang menyakiti gitu ya terhadap ranah seksual atau dilakukan di ranah seksual. Nah, bentuk-bentuknya apa saja kita bisa lihat sebarannya tidak hanya di Undang-Undang TPKS sebenarnya karena jumlahnya hanya 9, tapi juga di Undang-Undang TPKS itu juga dibunyikan ya secara ekspresif verbis bahwa tindak pidana atau kekerasan seksual jenis lainnya itu tetap diakui sebagai kekerasan seksual walaupun tidak berada dalam Undang-Undang TPKS, walaupun nanti hukum acaranya itu tetap akan mengacu pada Undang-Undang TPKS. Seperti itu. Jadi kalau berbicara mengenai kekerasan itu artinya ada serangan ya, baik itu tadi seperti yang Ibu sampaikan, baik itu dari sisi fisik mungkin, kemudian dari sisi mentalnya, psikologisnya, dan juga ada itu tadi kekerasan seksual yang memang secara spesifik ada regulasinya terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, kemudian Ibu, tadi kan juga kita di awal sudah membahas data menunjukkan ya perempuan itu banyak menjadi korban kekerasan. Nah, sebenarnya apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kita sebagai perempuan itu rentan menjadi korban, baik itu misalnya mungkin kekerasan fisik, kekerasan mental maupun yaitu tadi kekerasan seksual tadi. Oke. Jadi kita bisa sisir ini mungkin dalam lingkup-lingkupnya ya. Dalam lingkup misalnya katakanlah selalu secara general kan ada dalam lingkup publik maupun ada dalam ruang lingkup privat. Kalau dalam lingkup publik biasanya itu di ranah pekerjaan ya, di ranah seseorang bekerja, kemudian juga pada saat penggunaan fasilitas umum, ya itu di ranah umum. Sedangkan kalau di ranah pribadi, itu ranah privat itu mungkin lebih kepada suasana dan lingkungan yang terbatas gitu ya, bisa saja di dalam rumah tangga gitu ya, atau jenis kekerasan seksual itu biasanya terjadi di ranah privat maupun di ranah publik juga gitu. Nah, jadi banyak faktor sebenarnya yang menyumbang mengapa kemudian kekerasan itu bisa terjadi ya, baik itu kekerasan selain di luar kekerasan seksual maupun kekerasan seksual. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dan membaca banyak sekali faktor-faktor dari hasil penelitian itu memang ada ketidaksetaraan gitu ya, ada ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Nah, dari ketidaksetaraan itulah kemudian dia melahirkan pandangan atau stigma yang pada akhirnya nanti dia akan berbicara tentang relasi kuasa. Jadi relasi kuasa itu kan berangkat dari peran yang tidak setara gitu ya, menganggap kalau laki-laki itu selalu dianggap lebih kuat sehingga kecenderungannya laki-laki sebagai pelaku misalnya terhadap kekerasan gitu, dan perempuan ditempatkan dalam posisi yang lemah gitu. Nah, sehingga itulah yang bisa memicu terjadinya kekerasan itu ya, baik itu kekerasan yang di lingkup seksual maupun kekerasan yang di luar dari seksual itu sendiri. Nah, selain relasi kuasa itu juga tadi biasanya kekerasan seksual itu terjadi dari faktor-faktor karena tidak ada kesetaraan gitu ya, faktor yang satu lemah, kurang berdaya mungkin ya, ke dalam konteks kurang berdaya itu sehingga ada ketergantungan dari pihak yang tidak setara itu terhadap pihak yang lebih tinggi posisinya. Nah, itulah kemudian mengakibatkan adanya kekerasan itu tadi. Kan kita banyak lihat ya bentuk-bentuk kekerasan itu tersebar dia. Dalam lingkup perguruan tinggi ada, rumah tangga ada, bahkan kekerasan dalam pacaran juga ada gitu, dan macam-macam bentuknya, gak cuma kekerasan seksual tapi juga kekerasan secara fisik gitu ya. Kalau psycho dan sebagainya macam-macam lah itu. Nah, jadi memang banyak sekali faktornya gitu yang menyebabkan perempuan selalu menjadi korban dari kekerasan seksual, atau bahkan terjadi misalnya kalau itu tindak pidananya sebenarnya sesuatu yang tidak disadari bahwa itu ternyata tindak pidana, catcalling misalnya, atau mungkin karena dalam hubungan pacaran dia merasa sesuatu hal yang menyakiti bagi dia gitu, itu sesuatu hal yang wajar gitu diterima karena lagi dalam hubungan pacaran. Nah, padahal itu sebenarnya kekerasan. Kalau Anda dipukul, Anda dianiaya, itu udah jelas sebenarnya bentuk kekerasan walaupun itu bukan kekerasan seksual gitu. Jadi memang bentuk-bentuk kekerasan ini semakin tahun semakin ada perkembangan teknologi, maka itu semakin beraneka ragam bentuknya. Ya, jadi kalau kita lihat KUHP, memang kita lihat KUHP ya tindak pidananya sangat konvensional sekali, perkosaan, cabul, zina gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita melihat undang-undang yang baru dia dengan adanya undang-undang T plus undang-undang TPKS yang rinci sekali merincikan apa-apa saja bentuk kekerasan seksual, maka
setidak-tidaknya ternyata kita menyadari bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi karena ya adanya penyalahgunaan terhadap teknologi, ya sarana internet dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi sangat menarik kalau berbicara tentang tindak pidana kekerasan seksual ini, apa sekali faktornya, ketiadaan relasi yang setara itu tadi sehingga menyebabkan relasi kuasa, kemudian adanya ketergantungan itu tadi gitu ya. Terus juga ada yang faktor kesadaran karena kita tidak mengetahui bahwa itu adalah bentuk kekerasan seksual. Dan yang terakhir ini saya kira juga yang perlu di-influence banyak supaya orang-orang menjadi lebih teredukasi gitu, supaya tahu ini ternyata bentuk kekerasan seksual gitu. Ditambah kenapa banyak sekali kasus kekerasan seksual ataupun kekerasan yang terjadi dan korbannya adalah perempuan, ya karena satu sisi juga ada tantangan dalam sisi penegakan hukumnya. Apa itu? Adalah dukungan dari lingkungan sekitar. Mulai dari circle yang paling kecil, misalnya keluarga. Masih ada pandangan terhadap kalau terjadi kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga itu sebenarnya sebuah aib yang tidak yang seharusnya tidak boleh orang tahu, karena kapan dibuka ya itu akan menjadi aib kita bersama. Padahal kan cara pandang seperti itu adalah cara pandang yang keliru ya. Seharusnya itu tidak seperti itu, dan itu bisa berdampak akhirnya pada korban. Dan kalau itu perempuan, dia akan meneruskan pola pikir dan cara pandang perspektif itu terus kepada generasinya. Nah makanya warisan itulah yang harus di-cut. Cara pandang untuk memandang kekerasan seksual itu adalah sebuah hal aib, itu yang harus dipotong seperti itu. Jadi bisa dibilang apa ya, kayak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk kekerasan, baik itu dari fisik, mental, dan kekerasan seksual maupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya tuh mungkin bisa dikatakan kayak faktor yang paling dominan itu mungkin faktor relasi kuasa, ya. Adanya ketimpangan, bisa juga dibilang adanya ketimpangan gender ya. Benar, yang selalu menganggap bahwa laki-laki itu ya nomor satu seperti itu dibandingkan dengan perempuan seperti itu kan. Kemudian juga ditambah dengan faktor-faktor lainnya, apalagi sekarang teknologi semakin berkembang pesat dengan berbagai macam bentuknya, juga berkembang pula bentuk-bentuk dari kekerasan itu sendiri. Bahkan juga kalau dulu kan yang kita tahu kekerasan seksual itu kan bentuknya konvensional seperti itu. Dan sekarang kan sudah merambah bergeser kayaknya bentuknya ya. Lebih banyak juga dilakukan di ranah-ranah digital, ruang digital. Dan tidak harus selalu fisik ternyata. Ternyata manipulatif ya, dengan tipu muslihat dan sebagainya itu bisa terjadi dalam kasus. Itu menjadi modus-modus melakukan kekerasan seksual. Bahkan walaupun misalnya antara dua orang tersebut, antara perempuan dan laki-laki, misalnya dalam satu hubungan, katakanlah misalnya mereka berpacaran, seperti ibu yang sampaikan tadi, bahwa kadang-kali perempuan itu tidak merasa kalau ini merupakan salah satu bentuk kekerasan seperti itu. Karena menganggap ini wajar, menormalisasikan perilaku-perilaku yang sebenarnya itu sudah masuk ke dalam bentuk kekerasan seperti itu. Nah, kemudian untuk ini Bu, dari sisi penegakannya, tadi mungkin sempat di-mention juga sedikit terkait dengan penegakan ya, terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual itu. Nah, Ibu sendiri melihat atau mengamati berbagai kasus mungkin, ataupun berbagai kasus-kasus yang sudah diselesaikan oleh APH atau ditangani aparat penegak hukum itu, bagaimana Ibu sejauh ini memandang penyelesaian kasus-kasus kekerasan, misalnya kasus kekerasan seksual seperti itu? Oke, jadi kalau kasus untuk penegakan hukum kekerasan seksual gitu ya, nah memang sejauh ini sebelum adanya undang-undang TPKS itu kan memang tantangan terbesar dalam sistem peradilan pidana itu kan selalu berkaitan dengan bukti gitu ya. Jadi kalau satu saksi selalu dianggap bukan saksi, walaupun sebenarnya kalau kita baca KUHP itu secara lengkap ya enggak gitu juga terjemahannya gitu, karena masih ada pasal lanjutannya gitu ya. Karena ya nggak mungkin kan kekerasan seksual selalu dibilang ya nggak mungkin kekerasan seksual terjadi kalau hanya saksinya hanya satu, gimana mau ditangani dan sebagainya, itu tantangan. Nah tapi itu kan saya kira juga sudah diselesaikan ya oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dia sebenarnya sifatnya menegaskan kembali gitu ya, bahwa ternyata satu saksi itu bisa saksi dan itu bisa didukung dengan alat bukti yang lainnya gitu. Nah jadi memang konteksnya adalah tinggal bagaimana aparat penegak hukum kita apakah akan menggunakan sarana hukum baik itu perbuatan
perbuatannya yang material maupun Iya. hukum acaranya yang udah ada di dalam Undang-Undang TPKS yang sebenarnya jauh lebih memudahkan Iya. itu. Dan juga ada mekanisme yang sangat memudahkan itu tadi, juga ada restitusi ya yang harus diberikan, juga mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual yang 9 jenis itu. Nah, memang pada akhirnya substansi hukum yang sebelum lahirnya Undang-Undang TPKS ini di dalam sistem peradilan pidana dia mengalami pergolakan ya yang begitu dahsyat tentang alat bukti, karena banyak sekali kasus kekerasan seksual yang pada akhirnya dia nggak jalan karena ketidakcukupan alat bukti. Nah, menjadi bisa seharusnya dengan Undang-Undang TPKS. Jadi memang tantangan terbesarnya adalah apakah kemudian aparat penegak hukum ini memilih untuk beracara dengan Undang-Undang TPKS, karena ini kan berlakunya 2023 ya kalau nggak Iya. salah ya, 22 atau 23 ya. 2000, iya antara segitu. 2022 2023. Ya. Yang jelas permen PPKS Iya. dulu ya, baru undang-undang TPKS. Iya, Nah, itu jadi tantangan tuh, apakah kemudian APH kita tuh beracara kiblatnya di situ atau bukan gitu. Karena sudah ditegaskan dalam undang-undang itu bahwa ya hukum acaranya mengacu di undang-undang TPKS, walaupun bentuk perbuatan materialnya itu bisa mengacu di luar undang-undang TPKS. Itu adalah tantangan yang menurut saya sangat besar sekali untuk aparat penegak hukum kita. Ditambah sebenarnya undang-undang TPKS itu dia memberikan PR sebenarnya bagi pemerintah ya, bagi negara gitu, untuk melahirkan berbagai peraturan turunannya. Nah, cuma kita belum tahu ya sejauh mana sudah progres tentang peraturan turunan itu gitu. Dan juga kan sebenarnya undang-undang itu juga memberikan amanat bahwa untuk tindak pidana kekerasan seksual maka aparat penegak hukumnya adalah mereka yang memiliki sertifikasi sebagai yang menangani tentang kekerasan seksual. Jadi sebenarnya ada PR bagi negara tuh untuk undang-undang itu. Cuma kita belum update lagi ya apakah sejauh mana progresnya sampai saat ini gitu. Tapi yang jelas memang penegakan hukumnya sangat bergantung, karena kalau dari substansi hukum menurut saya Undang-Undang TPKS sudah cukup baik ya mengatur segala sumbatan-sumbatan dalam sistem peradilan pidana sebelumnya dalam menghadapi kekerasan seksual itu udah cukup diakomodir melalui Undang-Undang TPKS. Tinggal bagaimana aparat penegak hukum kemudian menggunakan Undang-Undang TPKS itu sebagai instrumen utama untuk melakukan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual. Dan juga kalau kita lihat jenis-jenisnya 9 bentuk kekerasan seksual itu kan menarik ya, mulai dari penyiksaan seksual, perbudakan seksual dan sebagainya. Itu kan ada bentuk-bentuk yang baru sebenarnya, tipu muslihat, manipulasi dan sebagainya. Itu kan mungkin kalau orang yang tidak berperspektif KS gitu ya, itu akan sulit menerima bahwa masa sih dimanipulasi nggak sebagai kekerasan seksual, itu akan sangat sulit diterima gitu. Padahal kalau kita bicara itu secara kita tarik ulur ke belakang gitu kan, bagaimana ketidakseimbangan posisi, bagaimana kerentanan itu terjadi gitu ya, itu kan ya ternyata manipulasi, tipu muslihat, kebohongan dia membuat kita membuat korban itu terperdaya, itu adalah rangkaian perbuatan yang seharusnya bisa dijerat oleh hukum. Gak usah jauh-jauh deh ngomonginnya. Kasus Agus Buntung, kita lihat nggak tuh betapa banyak sekali pro kontra publik terhadap kasus Agus Buntung. Dia kan nggak punya tangan gitu, gimana dia bisa melakukan kekerasan seksual dan lain-lain. Dan itu tuh menarik kalau kita melihat bagaimana kasus Agus Buntung itu kemudian direspon oleh publik gitu. Dan saya pas membaca itu saya merasa wah, tantangan undang-undang ini ternyata tidak hanya ada pada APH gitu. Apakah APH mau berkiblat pada undang-undang ini gitu ya, tapi juga ternyata pada perspektif masyarakat kita gitu terhadap respon terhadap situasi ini. Dan ternyata trafficnya kan jelas tuh waktu awal-awal kontra, ternyata sekalinya sampai ke sini ternyata ya korbannya ternyata banyak. Terus beredar rekaman-rekaman tentang bagaimana dia kemudian meluncurkan kata-katanya itu ya terhadap korban. Nah, itu menurut saya ini contoh nyata nih, dan untung kita udah punya undang-undang TPKS gitu terhadap kasus-kasus seperti ini. Bayangkan kalau kita tuh belum punya undang-undang TPKS dalam kasus seperti ini tuh gimana gitu ya. Jadi menarik tuh kasus Agus Buntung itu ya, biasa sekali. Dan seringkali juga ini menarik kalau dalam penegakan hukum kekerasan seksual, ini hasil sharing saya dengan teman-teman ya, beberapa kali bertemu gitu. Jadi kalau korbannya itu laki-laki, dia selalu misalnya orang selalu berpikir bahwa laki-laki nggak mungkin lah jadi korban pemerkosaan. Kan kamu menikmati selalu toxic masculinity ya, kalau dibilang sama teman-teman itu toxic masculinity. Jadi ya ternyata faktanya ya ada korban kekerasan seksual laki-laki itu ada, dan itu nyata, dan itu bisa terjadi, pelakunya bisa saja perempuan dan pelakunya bisa saja laki-laki gitu. Jadi memang korban kekerasan seksual ini sekalipun data dari Kemen PPA tadi menunjukkan bahwa sekian belas ribu itu adalah perempuan, tapi tidak bisa dinafikan bahwa korban kekerasan itu juga ada pada laki-laki, walaupun tetap dominasinya tetap pada perempuan. Makanya
sebenarnya semangat dari undang-undang TPKS ini dia bukan hanya sekedar hukum acara maupun hukum material, tapi dia bagaimana kemudian mendidik orang gitu ya. Dengan orang dikenalkan berbagai bentuk KS yang ada dalam undang-undang itu sebenarnya kan upaya untuk mendidik orang gitu ya, mendidik masyarakat. Karena kan selalu dikatakan law is a tool of social engineering, alat rekayasa sosial. Jadi hukum dibuat sedemikian, disosialisasikan supaya masyarakat teredukasi bahwa ini loh ternyata bentuk-bentuk kekerasan seksual. Dan bahkan catcalling pun gitu kan ya, diatur walaupun itu pasal aduan ya. Nah, itu pun ternyata adalah bentuk kekerasan seksual dan banyak orang yang nggak sadar akan hal itu, walaupun dia sifatnya delik aduan kecuali terhadap anak gitu. Dan juga satu permasalahan dalam kekerasan seksual juga, seringkali kalau korban kekerasan seksual itu, kalau dalam kasus-kasus perkosaan kita sering melihat ya, saya kira di media massa juga, bahwa ending-endingnya pengen dinikahin gitu, harusnya dinikahi, bukan dia yang mau ya, tapi ya udah korban perkosaan ya udah dinikahkan saja gitu supaya permasalahan ini clear, ini tidak menjadi aib bagi masyarakat. Nah, padahal dengan menikahkan dan tanpa adanya keinginan korban itu kan sebenarnya adalah bentuk pemaksaan terhadap perkawinan, dan itu nggak boleh, delik lagi tuh dalam undang-undang TPKS. Nah, itu banyak sekali tuh. Jadi menurut saya substansi undang-undang ini sudah cukup memadai ya, tidak hanya dalam fungsinya untuk mengakomodasi perbuatan, tapi juga sebenarnya untuk mengedukasi, mengubah cara pandang masyarakat. Mungkin kita butuh waktu ya 5-10 tahun lagi untuk benar-benar bersama-sama paham gitu ya, bahwa memahamkan masyarakat bahwa ini ternyata bentuk KS gitu. Itu gejolak tantangan dalam penegakan hukum, khususnya kekerasan seksual kalau menurut saya. Menarik Bu ya, yang tadi Ibu mention kasus yang lagi ramai sekali di media sosial itu kan. Kalau kita baca komentar-komentar dari netizen itu kan juga pro dan kontra. Bahkan mungkin kita sendiri kalau yang melihat mengikuti misalnya perkembangan kasus tersebut juga ada ini ya, agak bisa jadi dua perspektif juga seperti itu. Ada pro-nya, ada kontranya seperti itu. Kalau misalnya seseorang yang misalnya selalu memandang kekerasan seksual itu hanya bisa dilakukan misalnya secara fisik dan lain sebagainya, tapi ya itu tadi Ibu sampaikan, kita juga perlu melihat ternyata itu tidak hanya bisa misalnya dilakukan dengan kontak fisik misalnya, tapi juga ada cara-cara untuk mengawali terjadinya kekerasan seksual tersebut. Seperti halnya itu tadi dengan kata-kata tipu muslihatnya dilontarkan ke korban. Nah, itu kan salah satu cara pintu awal untuk terjadinya bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri. Seperti itu. Tapi ya itu tadi, masyarakat itu kan juga belum semuanya punya ini ya, persepsi yang sama, cara pandang yang sama. Karena kebanyakan yang kita tahu ya, kalau kekerasan seksual itu ya perkosaan, pencabulan, harus disentuh dengan fisik seperti itu kan. Harus kemudian kita diikat gitu kan, atau ada serangan yang nyata gitu ya. Ternyata enggak, bahkan kata-kata dia membuat akhirnya korban melakukan apa yang dia inginkan, itu juga KS gitu, itu juga KS gitu. Jadi dilihat dari bagaimana cara dia melakukan KS itu. Kan begitu tersebar di publik, orang kan baru sadar ya. Walaupun masih ada yang bilang kok mau sih, cuma kalau kita nanti melihat bagaimana rangkaian kata-kata itu disampaikan dan lain-lain, walaupun itu nanti konteksnya di pokok perkara tapi itu saya kira tetap menjadi suatu hal yang sangat menarik kasus Agus Putri ini, untuk kemudian melihat tantangannya ternyata gak cuma di aparat penegak hukum kita, tapi juga di persepsi masyarakat kita. Makanya saya bilang kita dibutuh mungkin bertahun-tahun lagi untuk sama-sama betul-betul paham, kita sepakat nih bentuk KS itu ternyata ini gitu. Jadi bentuknya itu tidak melulu yang konvensional pada umumnya. Selain mungkin persepsi ini ya masyarakat, kayaknya persepsi penegak hukum pun itu itu kan dari awal dari awal ya. Maksudnya itu kan kadang juga dalam proses penanganannya sendiri, misalnya di tahap penyidikan dan sebagainya, itu juga ya ada juga yang masih beranggapan kalau kekerasan, misalnya kekerasan seksual itu ya kalau pencabulan, pemerkosaan. Kalau misalnya dengan bentuk yang katakanlah yang tadi dengan tipu muslihat atau yang catcalling dan lain sebagainya, yang tidak dilakukan diawali misalnya dengan kontak fisik, itu bukan merupakan kekerasan seksual. Kebanyakan seperti itu. Atau bahkan kalau misalnya dia dalam pacaran, kemudian dia mengalami kekerasan, orang ya kan konteksnya pacaran dan sebagainya. Tapi kan ingat di situ harus ada konsen. Nah, dalam kasus KS
konsen itu adalah sesuatu yang penting, Oke. karena itu yang membedakan apakah itu KS ataukah bukan. Nah, persetujuan gitu. Jadi kalau ada persetujuan maka suka tidak suka, mau tidak mau, kalau ada persetujuan maka itu bukan KS, kan gitu tuh kalau kita membaca undang-undangnya kan. Tapi kalau tidak ada persetujuan atau bagaimana cara persetujuan itu diberikan gitu, nah itu bisa jadi KS gitu. Apalagi kalau dia terhadap anak. Karena anak konsennya tidak dihitung gitu, tidak dihitung sebagai sesuatu yang bisa menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, kan gitu ya. Kalau kita membaca undang-undang itu maka ya kalau dia anak ya KS-nya nggak terhitung gitu. Ini juga menarik nih kan itu. Jadi sebenarnya banyak kasus-kasus terjadi yang sebenarnya itu bisa menjadi cerminan untuk menegakkan hukum kekerasan seksual. Contohnya kasus yang salah satu anak artis, nah yang sama yang joget-joget itu ya. Nah itu kan menarik tuh bagaimana persepsi publik juga awal-awalnya lah itu kan dia kan mau sama mau dan lain-lain, padahal ternyata kalau dia anak, menurut sistem peradilan pidana anak-anak adalah bawah 18 tahun, berarti Hamin 1 ya, 17 Hamin 1 gitu, 18 Hamin 1 gitu, maka konsen dia tidak terhitung gitu, itu tetap masuk dalam lingkup peradilan anak gitu, dalam lingkup perlindungan anak gitu ya. Jadi itu saya kira banyak kasus-kasus yang terjadi khususnya di tahun ini itu seperti menyingkap tabir gitu. Ini berbagai seri kasus-kasus KS itu yang cukup menarik menurut saya itu, dari melihat persepsi masyarakat seperti apa gitu ya, bagaimana kemudian pandangan-pandangan yang terbangun terkait dengan itu. Nah, itu saya kira menarik tuh. Lewat dari kasus-kasus itu juga setidaknya secara tidak langsung bisa memberikan gambaran ke masyarakat, mengubah mungkin cara pandang yang dulunya mungkin tidak tahu ternyata ada nih bentuk kekerasan seksual yang seperti ini. Oh ternyata kalau anak saya dilakukan sesuatu yang itu menjurus kepada KS dan walaupun itu atas konsen anak saya, tapi karena dia masih usia anak, maka dia berlaku terhadap apa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun sistem peradilan pidana anak, kan seperti itu ya. Jadi banyak kasus yang terjadi yang akhirnya membuka jadi insight ya buat masyarakat betul. Gitu bahwa ini tuh kasus KS ternyata seperti ini gitu. Jadi ya menarik juga sebenarnya apa yang diberitakan oleh publik gitu. Dan memang zaman sekarang kan memang zamannya yang sangat terbuka sekali ya. Orang bebas untuk kemudian mengeluarkan perspektifnya. Jadi kita bisa semakin satu sisi ini tantangan ya, tapi satu sisi ini juga peluang untuk kemudian bagaimana mengedukasi publik. Seperti itu, termasuk kekerasan dalam pacaran itu kan juga banyak sekali terjadi ya. Orang yang kemudian misalnya dia awalnya pacaran, terus dia udah mau putus, diancam, disebarkan videonya dan lain-lain. Kalau dulu pakai undang-undang ITE kita akan ngeri, karena jangan sampai saya korban kemudian nanti saya jadi pelaku karena saya dianggap mendistribusikan, mentransmisikan dan lain-lain gitu kan, ngeri kan. Nah, tapi kalau dengan adanya tafsir dalam undang-undang ITE ya, kan udah diubah, direvisi terus ya, walaupun masih banyak sekali kekurangannya. Tapi di dalam undang-undang TPKS juga sudah diatur kekerasan seksual berbasis elektronik atau misalnya bahasanya KPGU, kekerasan berbasis gender online. Nah, tapi di dalam terminologi undang-undang dia sudah disebutkan sebagai KSBE gitu. Nah, itu juga menarik ya. Itu sebenarnya payung hukum yang melindungi supaya dasar hukum gitu ya, untuk melindungi supaya korban itu ya tidak berubah menjadi pelaku gitu. Jadi mungkin saat melakukan hubungan intim misalnya ya, itu adalah sesuai dengan konsen, tapi saya tidak pernah memberikan konsen untuk penyebaran itu gitu. Jadi itu undang-undang yang saya kira mungkin karena dia bottom up gitu ya. Jadi memang substansinya sangat relate dengan masyarakat, dengan kondisi kekinian. Beda tuh dengan undang-undang yang dia top to button gitu kan. Jadi beda lah rasa konteks undang-undang kita itu. Kalau undang-undang TPKS saya kira memang itu salah satu undang-undang yang bisa banget menggambarkan ya. Inilah undang-undang yang memang lahir dari keresahan dan kebutuhan masyarakat gitu. Kalau yang kekerasan dalam pacaran itu kan Bu juga mungkin masih masyarakat tabu gitu itu ya? Masih tabu seperti itu. Karena kan yang dikenal selama ini kan kekerasan di dalam rumah tangga kan, KDRT lah. Terus kalau kekerasan kayak KDP, kekerasan dalam pacaran itu base-nya apa? Dasarnya kalau di KDRT kan jelas ya ada undang-undang KDRT-nya. Nah kalau KDP misalnya kekerasan dalam pacaran, pasti masyarakat bertanya-tanya lah, dasarnya apa? Legalitasnya apa antara seseorang berpacaran kemudian kalau misalnya salah satunya merasa menjadi korban dari kekerasan, katakanlah itu misalnya perempuannya, nah terus bagaimana seperti itu. Ya. Makanya di dalam undang-undang TPKS itu suka tidak suka mau tidak mau bicara tentang konsen gitu, itulah untuk membedakannya. Karena kan undang-undang juga harus dilihat secara objektif ya. Jadi kalau itu memang dilakukan sesuai
ada konsen pada Mm-mm. saat itu dan keduanya Mm-mm. ada orang dewasa, itu untuk kemudian membedakan dia itu Mm-mm. tadi. Jadi kan ketakutan orang awal mula undang-undang ini ada, bahkan permen PPKS itu Iya, ada, iya. sebenarnya pro kontra kan, Iya, sangat pro betul. kontra sekali di kalangan mahasiswa, di Iya, kalangan publik betul. ya. Kita melihat bagaimana undang-undang ini mengalami berbagai macam tantangan ya, dituduh pro zina dan Iya, iya, seterusnya. Tapi iya. kan sebenarnya setelah berlaku, saya kira Mm-mm. banyak juga orang yang kemudian menyadari Mm-mm. bahwa undang-undang ini tuh hanya salah persepsi saja di Iya, awal betul. gitu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya bicara Mm-mm. tentang konsen itu tadi. Itu untuk Mm-mm. membedakan tuh tadi tuh, Mm-mm. apakah ini kemudian menjadi kejahatan ataukah Mm-mm. justru bukan kejahatan karena ada Mm-mm. konsen. Nah, tadi Mm-mm. dalam konteks yang menarik yang saya contohkan itu, Iya. misalnya penyebaran video revenge porn lah Iya. kata Mm-mm. teman-teman sekarang, revenge porn gitu ya. Ada sesuatu yang nggak mau maka diancam videonya disebarkan. Nah, mungkin pada saat membuat video itu dia ada konsen, Ada konsennya, tapi iya. dia tidak bisa menjadi pelaku karena dia tidak pernah Mengiyakan, memberikan iya. persetujuan itu untuk Iya, disebarluaskan. betul. Nah, itu sih yang menurut saya tuh sangat menarik ya dari adanya undang-undang TPKS ini. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya dengan misalnya kasus yang revenge porn itu, jadi bentuk kekerasannya itu ketika dia misalnya yaitu tadi mendistribusikan, itu kan Iya. salah satu bentuk kekerasannya juga, Iya, seperti benar, itu. benar. Ketika itu tadi perbuatan mendistribusikan tanpa persetujuan Betul. si korban itu ya, benar, terkait dengan itu. Ya. Oke, Ibu, dari tadi kan kita sudah membahas dari sisi ini ya, kayak penegakan hukumnya, kemudian regulasi, dan juga respon masyarakat seperti itu. Nah, kemudian sejauh ini apa mungkin yang bisa kita dapat dari berbagai, tadi kan juga sempat dibahas rentetan kasus-kasus, karena kita sudah di penghujung ini juga kan, mau pergantian tahun seperti itu. Apa kira-kira yang bisa kita petik dari berbagai rentetan, berbagai jenis kasus, kemudian dari sisi regulasinya, dari sisi penegakan, dan dari sisi masyarakat itu sendiri merespon berbagai bentuk kejahatan yang sudah terjadi baru-baru ini, seperti itu. Kalau saya memandangnya mungkin kalau kita dari perspektif yang ada dalam perguruan tinggi gitu ya, memang kita harus mau tidak mau, suka tidak suka bicara tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu di dalam setiap kelas gitu ya, supaya ini kan tidak hanya soal pembelajaran saja, soal transfer ilmu ke mahasiswa, tapi juga bagaimana mengedukasi itu ke mahasiswa, karena bagaimanapun mereka nanti yang berbaur dengan masyarakat juga untuk kemudian mendistribusikan nilai-nilai itu. Jadi memang kalau dari aspek perguruan tinggi ya memang fungsi mendidik dari undang-undang itu kita tularkan di situ. Itu kemudian dari perspektif aparat penegak hukum, misalnya untuk aparat penegak hukum juga kita mungkin saya pikir ini jadi PR juga ya, bagaimana apakah semua aparat penegak hukum kita itu sudah sesuai dengan amanat undang-undang untuk kemudian mereka diberikan pelatihan khusus untuk disertifikasi gitu ya. Kalau kita kan sama ini mengenalnya ya sertifikasi terhadap hakim lingkungan misalnya, atau dalam konteks-konteks apa gitu. Nah, terus bagaimana dengan KS? Apakah sudah dilakukan gitu? Terus masih banyak tuh PR-nya tadi soal peraturan turunannya, itu juga belum ada. Termasuk juga kita harus bersama-sama mengawal dan mengedukasi nih terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual itu, karena sebenarnya PR-nya itu bukan hanya dari aspek penegakan hukum, karena itu udah bicara ibaratnya kalau udah masuk di dalam sistem peradilan pidana ya akan seperti itulah dia berjalan, ada dasar hukumnya. Tapi yang paling penting lagi-lagi selalu saya tekankan adalah bagaimana caranya mengubah pandangan itu, mengubah pandangan itu dan membuat sebenarnya paling kecil lagi ya, dari circle paling kecil kita, keluarga misalnya, memperkenalkan ya hal-hal yang sensitif terhadap anak, yang mana yang boleh disentuh, yang mana yang boleh tidak, gitu kan, juga untuk kemudian seseorang itu dia akan mengenali tuh bagian tubuh yang mana yang boleh disentuh. Sebenarnya sesederhana itu ya, bagaimana mana boleh disentuh, bagaimana tidak, karena banyak juga kasus kekerasan seksual yang sebenarnya dia nggak tahu, ternyata saya hanya perasaannya nggak suka aja disentuh, cuma saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, nge-freeze lah apa istilahnya ya. Padahal seharusnya kalau kita mengedukasi itu mungkin sejak awal gitu, itu bisa dicegah gitu dengan. Tapi sekarang kan sudah banyak ya konten-konten edukasi, saya kira sudah bagus sekali ya, karena perkembangan media sosial, bahwa ini boleh disentuh, ini tidak boleh disentuh, katakan apa yang boleh disentuh, katakan apa yang tidak boleh disentuh, harus lapor kemana, bilang ke siapa gitu kan, dalam bahkan pendidikan anak usia dini dan lain-lain itu juga harus diterapkan menurut saya tuh. Itu sih yang paling penting. Memang karena satu-satunya
tentu saja penegakan hukum itu bukan satu-satunya jalan yang bisa membuat turun nih angka kekerasan seksual terhadap perempuan, anak maupun dia korban laki-laki, korban perempuan, tapi juga bagaimana kita mengedukasi diri kita, termasuk memberikan contoh penegakan hukum yang baik gitu. Itu juga penting tuh, memberikan efek jerah gitu ya. Termasuk jangan lupa satu, kalau dalam kasus-kasus kekerasan seksual terutama terhadap perempuan dan anak, jangan lupa akan adanya mekanisme restitusi. Gitu ya, itu juga perlu diperjelas sih. Menurut saya masih jadi PR juga tuh, bagaimana sih restitusi berdasarkan undang-undang TPKS ini dan mampu untuk menjawab selama ini problem restitusi kita sebelum adanya undang-undang TPKS kan cukup banyak ya. Aturannya tersebar, undang-undang LPSK, terus ada turunan-turunannya lagi. Apakah kemudian tindak pidana ini sudah dinyatakan atau belum sebagai KS itu sebagai tindak pidana yang bisa direstitusi atau tidak. Nah, tapi kalau bicara soal KS, undang-undangnya sudah bicara bahwa bisa direstitusi seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau mau penegakan hukumnya ini berjalan maksimal ya, tidak mungkin hanya mengandalkan dari sisi penegakan hukumnya saja, kemudian juga regulasi tentunya juga harus mendukung. Tadi terkait dengan kita masih butuh peraturan turunannya, pelaksanaannya seperti itu. Kemudian dari sisi masyarakatnya juga, bagaimana kita merespon cara pandang kita, persepsi kita terkait dengan itu tadi, bentuk-bentuk kekerasan itu. Karena juga tidak bisa dipungkiri kadang juga sesama perempuan kita saling menormalisasikan hal-hal yang seharusnya itu sebenarnya kekerasan seksual, tapi juga terkadang ada itu tadi hal-hal yang mungkin dianggap masih tabu, jadi ya kadang-kali disepelekan. Ya, padahal itu sangat berpengaruh loh. Respon bagaimana orang terdekat kita saat kita mengalami KS itu sangat berpengaruh dengan cara pandang bagaimana kita kemudian memutuskan hal apa yang akan kita ambil. Apakah kita ingin lanjut ke jalur hukum ataukah ya sudah anggap saja ini aib dan kita tutup. Dan itu kan banyak sekali terjadi. Jadi memang lingkungan kita itu sangat berpengaruh dengan cara kita mengambil keputusan. Itu sih yang paling penting. Jadi yang diedukasi siapa ya? Semua. Itu problem kita semua gitu. Tidak hanya problem perempuan tapi juga problem laki-laki gitu. Semua sama. Ya perspektif tentang gender itu juga harus diluruskan gitu ya, karena sulit orang kan membedakan gender dengan jenis kelamin gitu ya, sehingga orang menganggap dan itu tuh parahnya itu tuh dinormalisasi oleh kita gitu ya. Kita sebagai perempuan juga menerima gitu. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya. Itu yang berbahaya menurut saya. Makanya ya kesetaraan itu ya harus dibangun dari diri kita sendiri, dari lingkungan terkecil kita gitu. Mencegah KS gimana caranya? Itu paling banyak tuh pertanyaan tuh. Gimana sih cara mencegah KS? Sebenarnya ya dari lingkungan terkecil kita dulu gitu. Gak peduli anak kita laki-laki atau siapapun di antara kita laki-laki masih kecil atau kalau dari kecil lebih bagus lagi gitu ya. Itu harus diedukasi memang. Yang mana boleh itu mana tidak, mana yang harus diteriak harus dikatakan tidak gitu, karena itu memang sesuatu yang harus dilakukan terus gitu terhadap masyarakat kita. Dan lingkungan terkecil dia bangun lingkungan keluarga dulu, baru kemudian kita ke perguruan tinggi, itu kan baru kemudian kita ke lingkungan publik, misalnya mana sekolah, habis dari keluarga ya dari sekolah gitu, baru keluar ke lingkungan pergaulan yang lebih besar lagi gitu. Karena ya memang PR ini kan nggak bisa hanya dituntaskan lewat sistem peradilan pidana aja, walaupun pasti berpengaruh ya, tapi juga bagaimana cara pandang terhadap kasus KS, terhadap apa yang disebut sebagai KS, mengetahui bentuknya KS, itu yang paling penting juga. Nggak kalah pentingnya sama penegakan hukumnya. Karena kalau misalnya ini ya, kalau misalnya di lingkungan perguruan tinggi kan ada yang namanya Satgas PPKS juga, termasuk Ibu juga. Termasuk apa? Iya, saya juga bagian dari Satgas PPKS seperti itu. Nah, kemudian kan kalau misalnya di luar dari perguruan tinggi kan itu lebih dominan ranahnya penegak hukum kan biasanya ke APH-nya langsung seperti itu. Nah, PR-nya ini yang internal kita nih, yang ada di lingkup sekitar kita, keluarga kita, itu kan tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali ya dari kita sendiri seperti itu, dengan supaya upaya pencegah lah ya. Iya betul, tindakan preventif benar. Seperti itu. Karena mau mengandalkan siapa kalau di dalam keluarga itu kan, kalau tidak dari diri kita masing-masing seperti itu, dengan lingkup terdekat kita. Betul. Dan sebenarnya kerja-kerja pemerintah melalui dinas-dinas yang banyak itu juga harusnya masuk tuh. Jadi tuh posyandu tuh nggak hanya sekedar nimbang anak gitu, tapi juga sebenarnya harus dibuat ya. Posyandu tuh nggak sekedar nimbang anak, ngasih vitamin A terus pulang gitu. Sekali-kali juga harus diselingi tuh sama ini loh KS, ini loh ibu-ibu KS. Sebenarnya ya dari kampung-kampung, dari daerah-daerah yang kecil, dari RT-RT itu tuh bisa dibangun kalau memang itu akan dibangun sebuah sistem untuk betul-betul mencegah gitu. Jadi nggak sekedar di atas kertas di undang-undangnya, nanti kita udah keribetan di dalam sistem peradilan pidana kan.
Nah, tapi juga di hal-hal yang kecil sebenarnya bisa dilakukan. Dia daripada dari pemerintah itu kan banyak sekali ya. Iya. Melakukan pasmandu ya nggak hanya meneteskan vitamin Iya, aja iya, tuh. betul, betul. Ya edukasi juga. Iya. Yang mana bagian bersentuh, mana bagian tidak. Saya kira itu nggak saya temukan gitu loh. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan sih saya kira. Seperti itu. Salah satu PR yang mungkin next harusnya ada sih Ya, di betul. program-program posyandu. Betul. Dan Seperti itu juga bisa jadi program pengabdian ya untuk perguruan tinggi. bisa. Ya kan, betul, bekerja sama dengan puskesmas. Oh, Mereka iya. posyandu di mana? Ibu-ibu ini anaknya Iya. coba disentuh. Ini siapa lagi yang mau peduli kalau bukan kita ya? Betul. Ya itu benar itu. Nah, jadi ada ide gini kita. Ya, menarik ya Bu Orin, dari kita awal tadi banyak sekali sudah membahas terkait dengan kekerasan itu sendiri, bentuk-bentuknya, kemudian penegakannya, penanganannya, dan lain sebagainya. Terakhir mungkin ada nggak hal yang mau disampaikan ke para pembelajar hukum di rumah terkait apa sih yang harus kita persiapkan untuk ya itu tadi, untuk Menghadapi itu. setidaknya itu kita mencegah lah diri kita supaya tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku tentunya untuk itu tadi, kekerasan baik itu kekerasan fisik, mental maupun kekerasan seksual itu. Ya, mungkin yang paling penting ya, karena kita sering sekali berhadapan dengan mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan lagi dalam masa-masa ini ya, maksudnya masa-masa pubernya juga ya. Mungkin yang paling penting tidak membangun ketergantungan gitu sama siapapun itu sebenarnya. Itu yang paling penting, karena terlalu bergantung itu akan mengakibatkan kamu berada di posisi yang sangat tidak setara, dan itulah orang yang tidak setara itu akan menguasai kamu, akan memanfaatkan kamu dan seterusnya. Dan bagi kita sendiri ya, yang paling penting itu tadi sih, mengedukasi orang-orang yang paling dekat sama kita deh. Punya adik ya udah adiknya, punya anak ya udah anaknya, punya ponakan ya udah ponakannya. Kalau enggak tetangganya deh. Yang kecil-kecil kalau gini-gini itu sebenarnya hal paling simpel gitu ya, yang bisa dilakukan oleh kita sebagai pribadi gitu. Karena kalau urusan penegakan hukum ya, konteks penegakan hukum pidana itu kan udah ada aparat yang menanganinya. Kita hanya berharap dia dari substansi hukumnya gitu, dan mengawal proses penegakan hukumnya. Sedangkan apa yang bisa real kita lakukan ya hal-hal itu tadi saya kira. Jadi itu memang PR buat kita semua sebagai pengajar dan mahasiswa juga sebagai agen untuk perubahan. Itu juga harus menjalankan fungsi-fungsi itu saya kira. Seperti itu. Oke, baik Bu Orin, terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini dan sudah mau berkenan datang ke Lamin Ilmu Podcast. Yang tadi banyak sekali hal-hal yang menarik yang Ibu sampaikan kepada para pembelajar hukum di rumah sekalian, seperti itu, terutama dari bentuk dan penanganannya dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Ya, baik, para pembelajar hukum, untuk edisi kita hari ini terkait dengan penegakan hukum kekerasan terhadap perempuan, kita akhiri. Kita berjumpa kembali di edisi khusus lainnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.